Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya banggakan dan saya hormati teman-teman media dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Izinkan saya selaku juru bicara Kementerian Kesehatan menyampaikan update update informasi tentang perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per tanggal 10 Juni ini. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, setelah cuti bersama Idul Fitri kemarin, 1 bulan atau masuk ke hari ke-38, ada kenaikan kasus kita, baik kasus harian maupun kasus mingguan ya. Pada hari ini sejumlah 558 setelah hari ke-38. Nah, kalau kita lihat perbandingan ya, di tahun 2021, gelombang pasca lebaran dulu, yaitu di 2021, kemudian pasca Natal dan atau tahun baru, Nataru 2022, dan kita bandingkan dengan gelombang pasca lebaran 2022. Kita lihat di kasus nasional, itu kita lihat kenaikan kasus di gelombang pasca lebaran 2021, itu setelah hari ke-27, ya kan? Kemudian juga gelombang pasca Natal atau Nataru setelah hari ke-24. Nah, kita saat ini setelah Lebaran 2022 juga ada satu kenaikan kalau dibandingkan ke sana dengan tahun 2021 Lebaran, pasca Lebaran dan Nataru itu jauh berbeda ya kenaikannya. Begitupun kalau kita lihat kasus di DKI Jakarta. Betul juga kenaikannya setelah hampir sebulan setelah pasca Lebaran maupun setelah pasca Nataru. Kemudian di bawah kita lihat perawatan di rumah sakit. Sama di tahun 2021 pasca gelombang Lebaran itu juga naik di hari ke-27 dan hari ke-28 setelah Natal. Ya, begitupun DKI sama. Nah, data ini menunjukkan sekitar 1 bulan setelah mudik, setelah Nataru, memang ada kenaikan kasus. Nah, hari ini kita mendengar berita bahwasanya ditemukannya subvarian, ya, BA4 dan BA5. Subvariannya adalah varian baru dari Omicron, yang di beberapa negara, itu hampir sekitar 15 negara sudah ada kasusnya. Nah, kalau kita melihat kenaikan kasus di Idul Adha 2020, Nataru, kemudian Idul Fitri 2021, Idul Adha 2021 maupun Nataru di 2022, terakhir di saat ini pasca Lebaran di tahun 2022. Kita melihat data di bawah, ya, itu kenaikan kasus di gelombang Idul Fitri dan Idul Adha di 2021 itu ditandai dengan Delta, ya, varian Delta yang mendominasi. Kemudian begitu masuk Nataru 2021-2022 ini, Desember 2021-2022, itu ditandai dengan varian Omicron. Ya. Nah, sekarang kita di pasca Lebaran 2022 ini ditandai setelah hari ke-38 adanya subvarian baru yaitu BA4 dan BA5. Teman-teman sekalian, ini akan saya sampaikan ada 4 kasus yang subvarian baru yaitu BA4 dan BA5. Ada 1 orang yang BA4, yang kemudian 3 orang itu BA5. Yang BA4 ini itu laki-laki 27 tahun WNI, ya. Kemudian kondisi klinisnya tidak bergejala dan vaksinasi sudah 2 kali. Kemudian yang 3 orang, ya, 3 orang ini masuk subvarian BA5.
ya, semuanya laki-laki. Ini merupakan PPLN, ya, pelaku perjalanan luar negeri, merupakan delegasi pertemuan The Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali tanggal 27-28 Mei. Nah, dari kondisi klinis, 3 orang itu tidak bergejala, yang 1 orang ringan dengan sakit tenggorokan dan ada badan pegal, ya. Dan mereka rata-rata sudah divaksin, bahkan sudah ada yang 4 kali divaksin itu, ya. Lanjut. Nah, saya akan menerangkan keempat kasus BA ini, yaitu BA4, 1 orang itu WNI, ya, 27 tahun, laki-laki, ya. Beliau ini tiba di Bali, kemudian dilakukan PCR dengan hasil positif. Kemudian dilakukan isolasi mandiri, dan ini tidak bergejala. Kemudian tanggal 25, ya, dilakukan monitoring, ternyata tidak ada kontak erat di hotel, ya, pasien ini. Vaksinasi sudah 2 kali. Kemudian diambil swabnya, spesimennya dikirim ke BKPK Jakarta, dulu Litbang, ya, untuk pemeriksaan whole genome sequencing. Nah, tanggal 9 Juni kemarin, hasilnya positif varian atau subvarian BA4. Ini WNI, ya. Terus yang ketiga, 3 orang ini, yang kedua, 3 dan 4, semuanya WNA, ya. Yang mereka adalah delegasi yang mengikuti acara pertemuan disaster plan tadi di Bali, ya. Menginap di hotel Grand West Nusa Dua itu, kemudian pertama di antigen, hasilnya positif, dilanjutkan dengan PCR, ternyata juga positif, ya. Nah, ternyata ada kontak erat, ya. Nanti kita akan lihat kontak eratnya berapa dan bagaimana perlakuan terhadap kontak erat untuk melakukan tracing dan testing oleh kita. Dan sudah vaksinasi 3 kali. Nah, ini ada 8 kontak erat, 24 W ini kita lakukan, ya, swab dan pemeriksaan PCR-nya hasilnya negatif. Kemudian dikirim ke BKPK Jakarta untuk pasien WNA ini hasilnya BA5. Yang 8 orang kontak erat tadi hasilnya negatif, jadi tidak kita kirim ke BKPK. Lanjut, kasus ketiga, ini WNA juga, delegasi tadi, ya, laki-laki 57 tahun, ya, kasus langsung menuju lokasi dilakukan swab PCR, ya, positif, ya, dan hasil PCR negatif di tanggal 24 Mei, terus mengikuti pertemuan, ya. Kemudian hasil tanggal 26 Mei, hasil swab PCR-nya positif, menjalani isolasi mandiri di Hotel Hilton Nusa Dua. Nah, kemudian tanggal 27 dilakukan tracing, ada 15 orang staf hotel, dan langsung dilakukan juga dengan swab PCR, hasilnya negatif. Pasien ini sudah vaksinasi 4 kali, nah ini sakitnya ringan, tenggorokannya sakit dan badan pegal-pegal, ya. Kemudian spesimennya juga dikirim ke BKPK, hasilnya BA5. Lanjut. Nah, kasus keempat, ya, di Bali juga. Jadi pasien ini juga delegasi, ya. Kemudian hasil PCR-nya negatif dan mengikuti pertemuan, tapi hasil swab PCR positif, menjalani isolasi mandiri di Bali Relaxing Resort. Pasien ini tidak ada kontak erat. Status vaksinasi sudah 3 kali dan kondisinya baik tanpa gejala. Nah, karena positif tetap dikirim ke BKPK dan hasilnya tanggal 9 Juni kemarin itu BA5. Nah, ini data interim subvarian BA4 dan BA5, ya. Jadi di tingkat global, secara epidemiologi, BA4 ini sudah dilakukan atau dilaporkan 6.903 sequence, ya.
dilaporkan ke GISAID dari 58 negara, dan 5 negara dengan laporan sequencingnya BA4 terbanyak adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Denmark, dan Israel. Sedangkan BA5 itu sudah dilakukan sequencing pada 8.687, ya, dilaporkan ke GISAID juga dari 63 negara. 5 negara dengan laporan sequencing terbanyak yaitu Amerika, Portugis, Jerman, Inggris, dan Afrika Selatan. Dari laporan itu disampaikan bahwa transmisi BA4 maupun BA5 memiliki kemungkinan menyebar lebih cepat dibanding dengan Omikron sebelumnya, BA1 dan BA2. Kemudian tingkat keparahannya disampaikan tidak ada indikasi menyebabkan kesakitan yang lebih parah dibanding dengan varian Omikron lainnya. Jadi transmisinya lebih cepat, ya, tapi keparahannya tidak separah yang Omikron sebelumnya. Kemudian terapi antibodi memiliki penurunan kemampuan terhadap terapi antibodi monoklonal. Nah, ini yang mungkin perlu kita waspadai, yaitu immune escape. Artinya dia menghindar dari imunitas seseorang itu, ya, ini memiliki kemungkinan dia bisa menghindar, lolos dari perlindungan kekebalan yang sudah ada pada seseorang yang melalui vaksinasi ataupun melalui kekebalan alamiah yang didapat. Ini data-data interim subvarian BA4 dan BA5 secara internasional, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat data ini, kita tampilkan ada 3 negara, ya, Afrika Selatan, Portugal, dan Chili, ya. Nah, semua kenaikan kasus di ketiga negara ini yaitu dikaitkan dengan adanya atau meningkatnya kasus BA4 dan BA5, ya. Itu lihat yang biru, ya, itu dia dimulai di bulan Mei 2022 juga di Afrika Selatan, kemudian di Portugis juga di akhir bulan Mei, dan di kita, ya, ini Chili dulu, dan kita pun dimulai dengan awal Juni, gitu, ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ingin kami sampaikan agar kita tidak panik, kemudian kita bisa membuat pemahaman yang bersama agar masyarakat tenang. Jadi walaupun di beberapa berita adanya kenaikan kasus seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di sekitar 1 bulan, 35 dan seterusnya, itu mulai kenaikan, baik di Idul Fitri di tahun 2021, Nataru di 2021 juga, tetapi, ya, kita masih angka standar positivity rate itu masih relatif rendah, 1,15%. Padahal standar di WHO kita itu adalah 5%, walaupun kita kasus ada 556. Artinya apa? Kita masih dalam keadaan pandemi yang terkontrol kalau dilihat dari positivity rate ini. Ya. Kemudian kita lihat data transmisi komunitas, ya. Kasus di Indonesia juga masih rendah, ya. 1,03 per 100.000 per penduduk, kemudian per minggu, ya. Nah, kita lihat di data yang pertama ini, ya, itu kita melihat 1,03 transmisi komunitas, ya, kemudian rawat inap rumah sakit per 100.000 penduduk minggu masih 0,1, ya. Kemudian juga kematian per 100.000 penduduk per minggu kita 0,01. Nah, di level 1 transmisi komunitas standar WHO, kasus itu adalah di bawah 20 kasus per 100.000 penduduk, ya. Kemudian rawat inap di bawah 5, rawat inap per 100.000 penduduk, sementara kita adalah 0,1, dan kematian juga 1 per 100.000 penduduk per minggu, sementara kita adalah 0,01. Nah, angka-angka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa
walaupun ada kenaikan kasus setelah Lebaran 1 bulan ini, tapi angka-angka standar yang diberikan oleh WHO kita masih di bawah standar semua. Sekarang vaksinasi ya. Dari per hari ini itu lebih dari 416 juta dosis telah disuntikan. Ya, berarti ada lebih dari 62% dari total populasi yang telah menerima vaksinasi lengkap. Ya, kita lihat yang bawahnya itu ada 200.000 ya vaksinasi pertama, kemudian vaksinasi kedua 167. Kalau kita persenkan vaksinasi dosis 1 yang di atas 12 tahun itu ada 96,4%. Sedangkan dosis 2 adalah 80%. Ya. Untuk total populasi, baik itu di atas 12 tahun maupun di atas 6 tahun, maka kita mencapai 62,16%. Target WHO adalah 70% populasi vaksinasi lengkap pada Juni 2022. Artinya apa? Kita masih ada PR sekitar 8% untuk memenuhi target mencapai herd immunity atau target vaksinasi lengkap yang distandarkan oleh WHO. Dan ini menjadi tugas kita bersama karena apa? Vaksin ini atau vaksinasi ini merupakan upaya kita untuk memberikan kekebalan atau imunitas kepada seseorang dan juga kepada komunitas yang ada di masyarakat kita, sehingga setiap orang ini yang telah mendapatkan vaksinasi akan mempunyai kekebalan untuk dia terhindar tertularnya COVID-19. Nah, ini booster ya. Memang booster kita masih rendah, relatif rendah ya. Perlu percepatan karena dari 34 provinsi telah mencapai 30%, yaitu Bali, Jakarta, Riau, Jogja, Jawa Barat ya. Sementara yang lain ini masih di bawah 30%. Nah, teman-teman sekalian, ini perlu disampaikan kepada publik, masyarakat kita, bahwasanya vaksinasi booster merupakan upaya dari kita bersama agar kekebalan tubuh yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap tadi, yang sudah menurun antibodinya, kita berikan booster, maka diharapkan akan meningkat atau menambah kekebalan tubuh atau antibodi. Nah, diharapkan selama kita masa pandemi terkontrol, booster ini menjadi kekuatan juga agar setiap orang yang mendapatkan booster mendapatkan kekebalan yang cukup untuk terhindar dari COVID-19. Nah, sebagai kesimpulan, teman-teman sekalian, jadi setelah saya jelaskan tadi, kasus pasca Lebaran, ya, memang terjadi kenaikan kasus, ya, setelah 30 hari. Ya, kita lihat tadi ya, di tahun 2021, termasuk di Nataru, ya. Kemudian, sudah ditemukan subvarian BA4. Ya, ada 1 orang, dan BA5, 3 orang di Bali, dan semuanya adalah 3 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, kemudian yang 1 orang adalah warga negara Indonesia. Dan kenaikan di negara-negara seperti Afrika Selatan, Portugal, dan Chili itu dikaitkan juga dengan kenaikan dari atau adanya kasus BA4 maupun BA5 ini. Namun kondisi pandemi di Indonesia masih terkendali. Nah, supaya kita memberikan keterangan kepada semua masyarakat, walaupun kasus saat ini ada di berita media ada peningkatan, tetapi positivity rate kita masih relatif rendah, yaitu 1,15%, sementara standar WHO itu di bawah 5%. Kemudian transmisi komunitas di Indonesia masih rendah, yaitu 1,03 per 100.000 per minggu. Sementara standar level 1 oleh WHO ini yaitu di bawah 20 kasus. Nah, untuk itu melalui
update ini, informasi ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk tenang, beraktivitas seperti biasa, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita dengan pelonggaran-pelonggaran itu. Dan satu harapan lagi, yaitu segera melakukan booster. Karena apa? Dengan booster ini kita akan menambah imunitas kita yang sudah mulai menurun antibodinya pada vaksinasi lengkap. Tetap pakai masker di dalam ruangan, kendaraan umum, kerumunan, dan bila merasa tidak enak badan. Serta protokol kesehatan yang lain seperti cuci tangan, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, ini tetap kita berlakukan dan tetap kita patuhi sebagai bagian dari budaya hidup sehat, karena protokol kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama, dan ini menjadi kebutuhan kita bersama. Dan mudah-mudahan dengan disiplin yang bersama ini, kita semua dapat menjaga masing-masing maupun masyarakat agar kita terhindar bukan hanya dari COVID, tapi dari semua penyakit menular atau semua penyakit yang dapat ditularkan melalui saluran pernapasan maupun saluran pencernaan. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, Dr. Syahril, terima kasih atas update informasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan bahwa siang hari ini kita akan lanjutkan terkait dengan tanya jawab. Untuk sesi yang pertama ini kami akan sampaikan pertanyaannya dari Saudara Intan. Baik, Intan dari Harian Kompas, Pak Syahril. Pertanyaannya adalah dengan ditemukannya kasus dengan subvarian BA4 dan BA5, apakah ada aturan baru untuk antisipasi subvarian tersebut? Apakah ada pengetatan kembali, terutama untuk pelaku perjalanan luar negeri? Yang kedua, vaksinasi dosis kedua masih belum optimal. Juga vaksinasi booster, apa saja kendala-kendalanya? Silakan, Dr. Syahril. Ya, jadi dengan ditemukannya subvarian baru ini, BA4, BA5, tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa memang penyebarannya cepat, dia lebih cepat dari Omikron sebelumnya, tapi tingkat keparahannya tidak seberat Omikron yang sebelumnya. Omikron sebelumnya ini sebetulnya juga lebih ringan gejala yang ada dibandingkan dengan Delta. Jadi kita untuk tidak perlu panik, walaupun nanti ada kenaikan kasus, tetapi gejalanya ringan, bahkan tidak ada gejala, dan kita bisa melakukan dengan isolasi mandiri. Kemudian vaksinasi booster, ini menjadi kebutuhan sebetulnya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa seluruh masyarakat dihimbau untuk dapat melakukan booster, ya, dengan harapan dapat menambah imunitas kita semua. Bahkan disampaikan kecukupan booster ini, vaksin booster ini banyak dan dapat diberikan kepada masyarakat secara gratis. Nah, vaksinasi 1, vaksinasi 2, kalau untuk kelompok umur di atas 12 tahun, kita sudah mencapai 96% untuk vaksin 1 dan 82% untuk vaksinasi kedua. Tetapi apabila dibandingkan dengan sampai umur di bawah 12 tahun, 6 sampai 12 tahun, maka capaian kita 62% secara total, dan masih di bawah standar WHO yang diharapkan yaitu 70%. Nah, tentu saja ini menjadi masalah kita bersama untuk kita gerakkan kembali apa yang harus kita lakukan, bukan hanya oleh pemerintah, tapi seluruh komponen yang ada, baik itu swasta, kemudian organisasi masyarakat, TNI Polri, dan juga masyarakat sendiri. Ayo kita sama untuk menggerakkan agar tercapainya standar WHO 70%.
syukur nanti kalau lebih. Baik, Dr. Sahril, terima kasih. Kemudian kami lanjutkan dengan Mbak Nafilah dari Detikcom. Pak Sahril, apakah dengan adanya subvarian baru Omikron, protokol kesehatan seperti memakai masker bakal diperketat lagi, mengingat bisa lolos dari imunisasi pasca vaksinasi? Silakan, Dok. Ya, jadi kelonggaran pemakaian masker di luar ruangan terbuka, ya, tetapi tetap dengan pembatasan, itu tetap akan kita evaluasi ya. Nah, apabila ada peningkatan kasus yang nanti memang ada kaitannya dengan kenaikan BA4 atau BA5 atau varian baru, maka kita akan lebih memperketatkan protokol kesehatan. Kenapa? Protokol kesehatan ini menjadi upaya utama bagi kita semua, di samping adalah vaksinasi. Nah, tentu saja kita tidak ingin adanya satu lonjakan-lonjakan kasus lagi, seperti halnya kita mengalami di Delta maupun Omikron sebelumnya. Nah, tentu saja pengetatan ini sebetulnya kita kembalikan ke pribadi masing-masing ya. Bapak Presiden sudah mengatakan tetap kalau di ruangan tertutup, kemudian dengan banyaknya kerumunan dan banyaknya kedekatan orang yang berkumpul, maka masker ini menjadi kewajiban juga untuk kita semua. Termasuk ada orang yang sedang sakit, melakukan, orang-orang yang dengan risiko tinggi, usia lanjut, dan juga mempunyai komorbid, itu diharapkan masker masih tetap kita anjurkan, karena kita masih dalam suasana pandemi, walaupun sudah terkendali. Baik, Dr. Sahril, pertanyaan yang selanjutnya masih dari Nabila. Adakah prediksi jumlah kasus akan meningkat signifikan hingga melampaui di angka 1.000, Dok? Ya, yang nomor 3. Tadi kalau kita melihat kenaikan kasus ini kan tidak banyak ya perharinya ya, masih di atas 500 ya, belum melewati 1.000 atau ratusan yang lain. Nah, kita berharap dengan kesadaran bersama, kemudian dengan pengetatan di pintu masuk, dan juga melakukan tracing dan testing ya bagi orang-orang yang dicurigai, terutama yang dari perjalanan luar negeri, maka kita berharap dapat mengendalikan kasus ini tidak melampaui 1.000 atau ribuan seperti halnya kasus Omikron atau Delta sebelumnya. Dan tentu saja ini ya upaya kita bersama ya untuk menjaga dan mengupayakannya. Baik, Dr. Sahril, kita lanjut ke pertanyaan dari Dini Suara.com. Pak Sahril, ada intervensi khusus enggak untuk meningkatkan vaksinasi booster, apalagi periode mudik sudah lewat? Itu yang pertama, Dok, strategi untuk menaikkan booster. Yang kedua, ada rencana vaksinasi booster dosis 2 enggak, Dok? Atau dosis keempat di Indonesia, karena beberapa negara sudah mulai memberlakukan ini, apalagi antibodi bisa menurun. Silakan, Dok, 2 dulu. Ya, jadi strategi atau upaya khusus bagi kita yaitu mengejar target vaksinasi lengkap dulu ya, yang dari 62%. Kita punya pengalaman cukup sebetulnya bagaimana semua komponen kita gerakkan dan bagaimana juga semua strategi kita lakukan, dan ini saya kira mudah-mudahan kita berharap bisa melampaui 70%. Nah, begitupun untuk yang booster ya, karena kita ingin menyadarkan betul masyarakat ya dengan kesadaran yang tinggi untuk melakukan booster, tetapi tentu saja strategi-strategi yang kita lakukan untuk pencapaian vaksinasi 1 maupun 2 kita akan upayakan agar booster pun dapat melampaui apa yang kita harapkan. Kemudian untuk yang booster ya, memang ada diskusi panjang tapi belum diputuskan. Booster yang saat ini ada usulan dari para epidemiolog bahwasanya booster ini dijadikan satu menjadi vaksinasi lengkap. Jadi vaksinasi lengkap itu 1, 2 dan booster ini D3.
Ini baru usulan yang sedang dalam pertimbangan dari pemerintah, apakah seperti itu. Nah, tentu saja kalau ini disetujui, maka boosternya adalah yang keempat, gitu loh ya. Jadi kalau 1, 2, 3 masuk dalam satu paket vaksinasi lengkap, maka booster atau vaksinasi yang keempat sebagai boosternya. Ya, kita tunggu aja ya perkembangan setelah 1 bulan ini kita mengikuti keputusan Menteri Dalam Negeri menjalankan PPKM level 1 sebagian besar di provinsi maupun kabupaten kota. Baik, Dr. Syahril, itu dari Mbak Dini. Kemudian ada dari Cahya Sari. Apakah kenaikan kasus yang juga disebabkan keluar masuknya orang dari luar negeri, Dok? Mengingat akhir-akhir ini banyak agenda skala global yang berlangsung di Indonesia. Kemudian, apakah PPKM akan diterapkan lagi, termasuk juga pengetatan syarat bepergian? Silakan, Dok. Ya, yang nomor 2 tadi ya, itu memang pertemuan-pertemuan yang bertingkat skala internasional dilakukan tes antigen dan juga PCR. Seperti halnya kasus tadi ya, ternyata ditemukan dia BA4, BA5. Ya, jadi kebetulan saya kemarin juga pertemuan internasional di Lombok juga dilakukan seperti itu. Ya, itu adalah upaya-upaya kita untuk pengetatan karena kita tidak ingin terjadi suatu penularan dari warga negara asing yang juga memang saat ini sedang meningkatkan kasus karena BA4 maupun BA5. Kemudian yang PPKM akan diterapkan lagi, Dok? Jadi gini, PPKM ini adalah sebetulnya strategi atau upaya pemerintah dan kita bersama sebetulnya untuk mengendalikan COVID ya. Jadi ada PPKM 1, 2, 3, 4. Nah, bagi kita yang tidak begitu memahami, PPKM ini memang dianggap sebagai suatu momok atau suatu keadaan yang secara psikologis membuat pembatasan. Tetapi kalau kita melihat apa yang ada di dalam PPKM level 1, itu semuanya sudah 100% sebetulnya kan. Nah, 100%, tetapi kita tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan baik dan vaksinasi. Jadi kita berharap level 1 ini kita pertahankan 1 bulan ya. Kita lihat sampai 4 Juli, setelah itu akan ada lagi pembahasan di pemerintah dari semua sektor yang terkait dan terlibat untuk mengevaluasi apakah akan diperpanjang PPKM level 1-nya sampai betul-betul keadaan kita dianggap stabil dan memenuhi standar-standar WHO yang telah kita sebutkan tadi. Baik, Dr. Syahril, terima kasih. Kemudian kita lanjut, ini ada 2 lagi pertanyaan, habis ini kita akan tutup ya, teman-teman. Dari Ardi Okezon, dengan ditemukannya kasus BA4 dan BA5, apakah vaksin dosis ketiga akan jadi kewajiban? Itu yang dari Mas Ardi, silahkan Pak Syahril. Ya, saat ini vaksin 1 maupun vaksin 2 itu masih menjadi syarat untuk sebagian kebutuhan umpamanya bepergian, gitu ya, naik pesawat, kemudian mengikuti suatu pertemuan. Jadi belum dipaksakan atau belum diwajibkan bagi seluruh penduduk. Karena apa? Dengan harapan kita bisa melakukan ini dengan suatu kesadaran yang tinggi. Begitupun booster ya. Booster ini kita lihat kemarin memberlakukan perjalanan mudik itu dengan wajib booster. Saya kira itu satu upaya bagaimana kita memberikan suatu upaya melindungi masyarakat yang lain. Baik, dokter. Kemudian dari Kelawa Ainus, Dok, melihat kasus BA4 dan BA5 terdeteksi 4 orang, bagaimana langkah Kemenkes dalam mencegah ini? 2, sejauh ini apakah BA4 dan BA5 menyasar usia berapa? Apakah anak-anak bisa terkena? Yang ketiga, melihat kasus COVID meningkat, apakah aktivitas masyarakat akan, yang 1, 2 dulu aja, Dok, ini. Yang ketiga dari jawab tadi. Silakan, Dok. Jadi kalau melihat kasus yang kita temukan, BA4 maupun BA5 semuanya dewasa ya. Ya. Sudah dewasa, jadi tidak ada anak-anak. Dan langkah-langkah kita sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan
dengan Dinas Kesehatan, kemudian pemerintah daerah untuk melakukan tracing dan testing kepada yang kontak. Tadi sudah dilakukan. Yang kedua, tadi betul kita melakukan pengetatan, terutama di dalam satu acara atau event-event yang berskala internasional juga, dan harus melibatkan Dinas Kesehatan maupun pemerintah daerah yang di lokasi tempat penyelenggaraan acara, dengan maksud memberikan suatu fasilitasi dan kecepatan di dalam melakukan tracing maupun testing apabila dijumpai PCR-nya positif. Baik, ini yang terakhir Dr. Sahril barangkali dari Mbak Dini IDN Times. Dengan adanya sub BA4 dan 5, apakah bisa terjadi potensi gelombang baru? Bagaimana kesiapan Paskes terhadap mutasi varian-varian baru ini? Ini yang kesiapan Paskes, lainnya sudah dijawab seperti pertanyaan yang di atas, Dok. Silakan, Dok. Ya, jadi kalau semua potensi, semuanya bisa terjadi ya. Tinggal dulu Omikron. Kita pada saat Delta sudah turun dong. Bulan Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan turun. Tapi begitu Desember, baru ada nih beberapa negara, ternyata masuk juga. Nah, tetapi dengan kesiapan kita, apalagi Omikron saat itu tidak seberat Delta, dan imunisasi kita sudah mulai jalan, maka itu suatu upaya atau kekuatan kita untuk menekan pasien atau kasus Omikron itu tidak sampai menambah jumlah keterisian tempat tidur atau bor, artinya orang yang sakit masuk rumah sakit tidak banyak, kemudian juga angka kematian juga yang tidak banyak. Nah, begitupun dengan BA4, BA5 ini, seperti yang saya katakan tadi, dari 4 orang, itu gejalanya 1 orang yang ringan, yaitu hanya gatal di tenggorokan, yang lain tidak bergejala. Begitupun dilaporkan di beberapa negara tadi, juga disampaikan kalau BA4 maupun BA5 ini memang dia tinggi tingkat penyebarannya, tapi tingkat keparahannya tidak seberat Omikron sebelumnya. Nah, tentang kesiapan, saya kira atau kita memastikan bahwasanya kita sudah punya pengalaman, kemudian sudah punya pedoman dan sistem, kita akan kawal, yaitu mulai dari hulu sampai ke hilir, termasuk di pintu-pintu masuk negara kita, bandara maupun pelabuhan laut, yang memang potensi untuk terjadinya migrasi atau masuk keluarnya orang-orang yang bepergian ke dalam maupun ke luar negeri. Terima kasih Dr. Sahril. Dari Andi Firdaus, ini yang terakhir Pak Sahril, terkait dengan BA4 dan BA5, karakteristik virus ini seperti apa? Ya, tadi sudah saya sampaikan, untuk mendiagnosis kasus BA4, BA5 ini harus melalui whole genome sequencing, artinya di sequencing. Jadi PCR-nya sudah positif, ya, kemudian swab-nya itu diambil lagi atau sisanya diambil untuk dilakukan sequencing. Dan di sanalah akan muncul deteksi varian-varian tadi, termasuk BA4, BA5 itu cara mendeteksi. Kemudian karakteristiknya tadi, ya, dia nyebarnya cepat tapi tidak berat. Jadi nanti banyak tidak bergejala juga seperti Omikron, ya, atau bahkan hanya ringan, ya. Tetapi tadi diingatkan oleh WHO, jadi BA4, BA5 ini mempunyai kemampuan untuk menghindar dari imunitas yang ada di tubuh manusia. Jadi kenapa itu meningkat? Karena dia bisa lolos, bisa menyelinap, sehingga dia bisa menyerang orang itu. Dan mudah-mudahan dengan vaksin dengan PHBS yang kuat tadi akan memberikan daya tahan tubuh seseorang untuk dia tidak menjadi sakit, dan keterisian tempat tidur juga tidak banyak. Apalagi angka kematian juga dapat kita tekan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Sahril. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman jurnalis, sudah 1 jam kita bersama-sama dalam link Zoom ini maupun dalam YouTube Kemenkes membahas tentang update informasi terkait dengan COVID-19 di Indonesia.
dan tetap protokol kesehatan dan terus capaian vaksin ditingkatkan dan booster terus digalakan, dan peran media akan sangat membantu dan mendorong untuk masyarakat kita menjadi sadar untuk pentingnya vaksin dalam rangka meningkatkan imunitas kita sendiri. Baik Dr. Sahril, sebelum kita tutup, kami berikan kesempatan sekali lagi untuk Dr. Sahril closing statement untuk kita bersama. Silakan dokter. Terima kasih oleh kesempatan baik ini bahwa media dapat memberikan suatu informasi perimbangan berita agar ada informasi kenaikan kasus ini, diberikan suatu fakta-fakta, angka-angka indikator yang ada itu masih di bawah standar WHO, ya, sehingga kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, apalagi BA4, BA5 ini dikatakan keparahannya tidak seberat Omikron sebelumnya. Dan insya Allah kita semua dengan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga protokol kesehatan yang sudah kita jalankan selama ini untuk dapat menjaga kita. Dan terakhir, vaksinasi, baik vaksinasi 1, vaksinasi 2 maupun booster merupakan bagian yang harus kita sepakati untuk menjaga semua warga kita tidak tertular atau mempunyai kekuatan untuk tidak tertular COVID-19 termasuk BA4 maupun BA5 ini. Demikian. Terima kasih Dr. Sahril dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman media di link Zoom ini. Acara kita untuk press briefing pada sore hari ini telah selesai, dan kiranya protokol kesehatan terus digaungkan untuk menjaga Indonesia jauh lebih sehat dan tetap waspada namun tidak panik. Kami akhiri dan kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sahril.